Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-13 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, di video kali ini adalah lanjutan dari video ke-12. Di mana di video ke-12 kita perlu menambahkan security atau pengamanan di hapus satuan dan hapus kategori. Oke, kita langsung saja. Silahkan teman-teman buka exam, nyalakan Apache, dan nyalakan juga MySQL. Kemudian kita buka project kita, CIBAS_CI3. Oke. Nah, yang akan kita lakukan adalah melakukan pengecekan ketika melakukan hapus data pada data satuan dan data kategori. Pengecekan seperti apa? Jadi pengecekannya adalah kita mengecek dulu apakah data satuan digunakan pada data barang. Jika data satuan digunakan di data barang, maka tidak boleh dihapus. Tetapi jika tidak digunakan, baru bisa dihapus. Begitu juga dengan kategori. Oke, jadi silahkan teman-teman buka kode editor. Kita ke satuan dulu, oke. Buka application, kemudian buka controller, buka satuan, arahkan ke bawah di method delete. Nah, di sini sebelum kita lakukan penghapusan, kita cek dulu apakah satuan ini digunakan pada tabel barang. Oke. Nah, saya juga akan membuka barang model. Kita ke model, kemudian buka barang model. Nah, di sini di bawah delete kita akan buat function public function get count satuan, di mana get count satuan ini menerima ID atau satuan underscore ID atau ID satuan. Kemudian di sini kita buat query untuk mengecek apakah satuan ini ada pada tabel barang. Oke, kita buat this, kita pakai DB, kemudian kita gunakan query. Oke, query-nya tampilkan semua data, semua kolom pada tabel barang. Ini tambahkan from dari tabel barang, where satuan ID, ini nama kolom di tabel barang, sama dengan
dolar satuan ID. Oke, ini kita ambil dari sini. Kemudian yang kita ambil jumlahnya dengan cara num_rows. Oke. Jadi nanti dicek semua satuan ID yang ada pada tabel barang. Jika ada, kemudian jumlahnya kita ambil. Nah, jumlahnya kita return atau kita kembalikan. Return. Oke, kita sudah punya untuk mengambil jumlah satuan yang ada pada tabel barang. Nah, selanjutnya di controller satuan, di sini kita butuh model barang. Jadi kita siapkan saja di atas. Oke, kita load dulu model barang. Load model. Model yang kita load namanya barang underscore model. Oke. Nah, sampai di sini di baris 111 itu artinya kita sudah mendapatkan satuan. Oke. Nah, kita cek dulu di sini. Di sini kita cek sebelum kita delete. Kita simpan di variabel count underscore satuan. Kita panggil metode getCount satuan yang ada di barang model. Kita bisa lakukan this barang model. Kita panggil metodenya get count satuan. Nah, satuan ini butuh ID satuan. Kita kirimkan ID. Ini kita ambil dari kiriman ketika kita mengklik tombol, dikirimkan ID dan kita pakai di sini. Nah, di sini kita cek dulu apakah jumlah satuan yang ada pada tabel barang lebih dari 0 atau besar 0. Jika besar 0, maka tidak boleh dihapus. Jika tidak besar dari 0 atau 0, maka boleh dihapus. Jadi kita bisa cek di sini jika $count satuan lebih besar dari 0, maka di sini nanti kita akan buat session, tetapi session error. Oke, ini saya copy saja. Saya copy, kita taruh di sini, kita paste. Nah, tapi bukan sukses, tapi error. Informasinya data satuan tidak dapat dihapus karena digunakan pada data barang seperti ini. Oke. Jadi kalau data satuan pada tabel barang lebih besar dari 0, maka tidak boleh dihapus. Jika tidak besar, nah ini kalau tidak besar atau dia 0 atau tidak ada tabel data satuan pada data barang, maka boleh dihapus. Kita save di sini. Oke, kita save.
Ini sudah, tapi kita butuh untuk menangani kiriman session error. Nah, kita ke satuan indeks di folder satuan. Kita minimize dulu. Kita ke application, views, kemudian satuan. Kita buka indeks. Nah, silahkan teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada tombol hapus. Ketika kita klik OK dikonfirmasi, maka akan menjalankan controller satuan, method delete, dan mengirimkan nilai ID satuan. Nah, tetapi yang kita ingin lakukan di sini ketika gagal kita butuh untuk menangani session error. Di sini sudah ada menangani session success. Nah, ini bisa kita copy aja. Dari buka if sampai tutup kita copy. Kita taruh di bawah. Kita paste, kita save. Ini error. Kemudian kalau merah apa ya? Kita save saja dulu. Kemudian ini juga error. Ini juga error. Kalau merah tampilan alertnya kalau saya tidak salah 6. Oke, kita save dulu. Jadi jika session error itu ada, maka tampilkan pesan error dengan warna merah. Oke, kita coba dulu. Kita save ya. Kita save, kita ke satuan dulu. Kemudian kita cek barang dulu. Di sini ada buah ya, ada satuan buah. Oke, kalau kita lihat detail di sini satuannya buah. Oke. Artinya ketika kita menghapus satuan buah harusnya tidak bisa dihapus dan menampilkan pesan error. Kita coba ke satuan, kita cari buah, kita klik hapus. Kita klik OK. Oke, ini satuan function model. Baris 100 kita ke satuan. Baris 100. Oh, ini. Load. Sorry, this load. Model. Kita save, kita ulang lagi. Kita back, kita refresh. Coba kita delete yang buah, hapus. Klik OK. Nah, satuan buah tidak terhapus dan menampilkan error data satuan tidak dapat dihapus. Oh, ini kita tambahkan I, tidak dapat dihapus. Kita ke satuan controller satuan ini tidak dapat. Oke, save. Nah, untuk satuan kita coba lagi. Nah, kalau di barang tidak ada satuan yang namanya dus ya. Tadi kita punya dus, ini kita coba hapus. Klik hapus, klik OK. Nah, jika tidak ada berarti boleh dihapus. Nah, sekarang kita ke kategori. Ke kategori kita ke controller kategori. Kita buka. Nah, kasusnya sama, kita scroll ke bawah. Ini kita minimize dulu. Ke delete. Kita copy saja dari satuan. Kita butuh load
barang. Kita butuh load barang. Kemudian sebelum kita menggunakan modelnya, kita bikin atau buat function lagi. Ini kita copy aja. Kita copy. Kemudian paste di bawah. Di sini ganti kategori. Kategori agar tidak salah panggil. Di sini tentu kita beri nama kategori ID. Oke, kita save dulu. Kemudian yang dicek bukan satuan ID, tapi kategori underscore ID. Dan yang kita ambil data yang dikirim yaitu variabel kategori ID. Di sini kategori underscore ID. Kemudian kita kembalikan jumlahnya. Di kategori kita bisa copy dari satuan. Nah, kita ke bawah. Ini kita copy. Sampai di sini ya. Sampai else. Oke. Sampai else pembuka. Kita copy. Kemudian di kategori di sini di bawah sini di sini kita paste. Tapi jangan lupa kita beri tutup untuk else-nya. Kita save dulu. Oke. Nah, barang model kita sudah load. Di sini berarti kita bisa gunakan, tapi bukan ke count satuan, tapi ke count kategori. Kategori, kemudian di sini jangan count satuan, biar masuk akal. Kategori, ini kita copy aja. Kita paste di sini. Oke, keterangan errornya tentu kategori. Oke, kembali bukan kesatuan tapi kategori. Kategori model dihapus, ini betul. Sukses, data berhasil dihapus, kembali ke kategori. Oke, sepertinya ini aman. Kita udah punya metode di barang model. Kemudian kita ke indeks. Indeks ini kita close dulu. Kemudian kita ke folder views, ke kategori, buka index.php. Kemudian di sini sudah oke. Di atasnya kita butuh untuk menangani error juga. Nah, di sini. Karena tadi kita sudah kasih kondisi jika ada error. Di sini kita juga siapkan untuk menangani error. Kita paste di bawah. Kita save. Suksesnya kita ganti error. Bukan alert 3 tapi alert 6. Bukan menampilkan keterangan dari session sukses tapi session error. Kita cek dulu kategori atau controller kategori. Oke, sessionnya error. Keterangannya oke, betul. Oke, kita coba, kita save, kita kembali ke web browser, kita cek barang dulu. Kategori adalah deterjen, kemudian kita coba hapus kategori deterjen. Kita klik hapus, batal, coba hapus, oke. Nah, deterjen tidak terhapus. Kenapa?
karena digunakan pada tabel barang. Dan di sini menampilkan kategori tidak dapat dihapus karena digunakan pada data barang. Oke, sedangkan di sini tidak ada ATK, sedangkan di kategori ada kategori ATK. Kita coba hapus, klik hapus, kemudian OK. Nah, berhasil. Berhasil karena kategori ATK memang tidak ada pada tabel barang. Nah, selanjutnya yang terakhir kita ke barang. Coba kita ke detail, kemudian ke edit. Saya ingin kalau kembalinya ke detail. Tapi sekarang kalau kita klik kembali dari forum edit, dia kembalinya ke indeks. Nah, saya inginnya ketika klik detail, kemudian klik edit, kembali, dia kembalinya ke halaman detail lagi. Oke, kita buka berarti barang edit ya. Kita buka, kita ke application, kemudian ke views, kemudian ke folder barang, kemudian edit. Nah, karena ini adalah halaman edit. Oke, kita coba cari ketika tombolnya diklik kembali. Nah, ini dia. Nah, saya ingin ketika diklik kembali, maka dia kembalinya ke detail. Oke. Ini detail, ke metode detail dan mengirimkan ID barang. $barang ID. Oke, kita save dulu. Kita save. Kemudian di sini kita refresh dulu. Kemudian kita klik kembali. Nah ini kalau kembali ke tampilan data barang. Kalau klik detail, klik ganti gambar, kembali. Nah, kembali ke sini. Coba kita ganti gambar, lihat dulu. Oh, di sini kita butuh tampilkan informasi ya. Ini gambar apa? Gitu. Oke. Kita kembali ke halaman upload. Coba di folder barang. Ternyata masih ada. Ini kita ke upload. Di sini ada gambar. Nah, saya ingin di atas gambar ada informasi. Oke, kita pakai saja H2 lah ya. H2. Kemudian tulisannya itu berasal dari data barang. Kita buka PHP, langsung echo, kita tulis barang, kemudian data nama underscore barang. Oke, kemudian tulisannya di tengah, tambahkan kelas, text, center. Coba kita save dulu, kita refresh dulu. Oke, sudah ada. Terlalu besar ya. Kita jangan H2 deh, H3. Kita save, refresh. Oke, saya coba inspect. Kita lihat H3. Oh, terlalu marginnya ya. Kita sepertinya hapus margin atas untuk H3. Kita nolkan margin top. Oke. Di H3-nya di sini di pembuka H3 saya tambahkan atribut style. Kemudian saya beri properti margin top jadi 0 pixel. Kita save. Kemudian kita coba refresh.
Nah, ini. Oke, saya rasa itu ya. Ini kalau terlalu, kita hapuskan saja margin bottomnya juga. Margin bottom kita kasih nilai 0 pixel juga. Kita save. Kita save, kita refresh. Oke, coba kita inspect. Coba ke panel. Oke, aman ya. Kita sudah punya keterangan dari gambarnya adalah Rinso Saset. Oke. Mungkin itu saja dari video kali ini. Kita sudah mengamankan proses hapus dari satuan dan kategori. Dan memberikan pesan jika ada error. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk video ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan dari video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.